sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di hadis yang lain, andaikan kita tahu apa yang ada pada solat subuh, fadilahnya, pahalanya, niscaya kita akan merangkak. Demikian besarnya pahala yang kita dapat lewat solat ibadah, terutama solat subuh, apalagi berjamaah. Bahkan ada hadis lagi, barang siapa yang solat subuh berjamaah, faka'annama, seolah-olah dia solat malam tulah, sepanjang malam. Jadi bagaimana besarnya pahala yang kita dapat dengan solat, apalagi berjamaah subuh, ditambah lagi isya berjamaah lagi, ya, makin banyak pahalanya. Jadi insyaallah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita istiqomah sehingga kita bisa terus melakukan amal soleh hingga akhir hayat kita dan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ayah dan ibunda kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman adalah di antara anugerah Allah yang sangat besar yang patut kita syukuri. Islam adalah agama yang senantiasa mengajarkan kita bersyukur. Bahkan disebutkan di dalam riwayat, Nabi Muhammad adalah orang yang paling bersyukur. Sehingga disebutkan bahwa Nabi SAW dalam segala hal mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ketika Nabi mendapatkan sesuatu yang nikmat, apa yang Nabi ucapkan? Yang Nabi ucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat, yang artinya segala puji bagi Allah yang dengan nikmat yang Allah berikan bertambah kesolehan kita, bertambah kebaikan-kebaikan kita. Dengan ada Honda kita mudah menuju ke masjid, Ustaz. Dengan ada mobil kita niat ini Jumat bisa ke masjid raya bawa anak-anak. Dengan kita punya rumah nyaman, kita niatkan mudah solat duha, mudah solat tahajud, mudah solat sunnah fajar di rumah. Jadi dengan nikmat kita bersyukur. Kemudian ketika mendapatkan musibah, Nabi mengajarkan kita juga untuk bersyukur. Apa ucapan yang terkenal yang keluar dari lisan Nabi? Jadi ketika mendapatkan hal-hal yang tidak kita sukai secara nafsu kita, maka Rasulullah mengajarkan mengucapkan alhamdulillah juga. Ketika ditimpa hal-hal yang tidak enak, maka Nabi mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala kondisi, atas segala keadaan. Karena pada hakikatnya dalam pandangan kita mungkin tidak baik, tapi sebaliknya dalam pandangan Allah, insya Allah semua yang terjadi adalah baik. Sehingga Allah mengingatkan kita, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang kita membenci sesuatu, tapi itulah yang terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kehidupan ini ada kaidah, ana urid anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya ingin, Anda ingin, tapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Artinya ada bab ridho. Ketika kita ingin sesuatu, kita mungkin belum bisa mencapainya. Ketika ada orang lain juga ingin sesuatu tapi belum bisa, tapi kemudian kehendak Allah berbeda, maka disitulah masuk sesuatu yang disebut dengan ridho. Ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi masih pujian Pak ya. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita tujukan kehadirat pangkuan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga salawat yang kita baca
lisan yang basah dengan solawat dan hati yang penuh dengan kerinduan menjadi penyebab turunnya rahmat, turunnya berkah, dan juga penyebab kita mendapatkan saadah dan juga hasanah, kebaikan-kebaikan fid dunya wal akhirah, sebagaimana doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang artinya wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Maka doa ini adalah doa yang sangat bagus ya, atau dikenal dengan doa sapu jagat ya. Karena doa ini merangkum segala keinginan-keinginan kita. Karena puncak dari keinginan-keinginan kita adalah kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Nah, kemudian tadi salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita ucapkan, disebutkan di dalam banyak riwayat, disebutkan dalam beberapa riwayat yang menurut para ulama lebih dari 40 hadis keutamaan salawat. Di antaranya man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara, barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Wa huttan alaihi asyratu khati'atin, dan akan dihapus 10 kesalahan-kesalahan kecil dengan solawat yang kita baca. Wa rufi'at asyara darajat, dan akan diangkat 10 derajat lebih tinggi kedudukannya. Jadi bagaimana besarnya fadilah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Allah merahmati ya. Allah bersolawat maksudnya Allah merahmati orang yang banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata-kata ta'zim kami kepada pengurus masjid, kepada Ustaz kami Ustaz Ezar Salim, juga kepada khatib masjid, seluruh pengurus masjid, juga kepada guru-guru kami, tengku-tengku, para asatiz yang berhadir, dan seluruh orang tua kami, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iqamatis shalah, ita'iz zakah, wa shaumu ramadan, wa hajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Bahkan ada lagunya, buniyal islamu ala khamsin khamsati arkanin fid din, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iqamatis shalah, ita'iz zakah, wa shaum ramadan, wa hajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Artinya apa ayah-ayah dan ibu kami? Artinya bunyal islamu, agama Islam ini didirikan dengan 5 pilar, dengan 5 pondasi. Sebagaimana kita lihat masjid kita yang sangat nyaman ini didirikan dengan beberapa tiang, ada pondasi. Maka agama kita juga sama, agama kita didirikan dengan pondasi yang kokoh. Ada 5 pondasinya, kata baginda Rasulullah. Yang pertama pondasinya adalah syahadat. Syahadat, kesaksian kita, persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan syahadatullah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak kita sembah. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Muhammad Rasulullah. Kemudian ada syahadatul Rasul. Kita bersaksi bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, pembawa berita yang juga membawa risalah terakhir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga tidak sempurna syahadat kita jikalau kita tidak bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka satu paket, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang disebut dengan iman. Ketika lisan kita mengucapkan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, kemudian hati kita mengimani, dan kemudian anggota tubuh kita, jawarih kita beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebut dengan orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang sesuai antara perkataannya, hatinya, dan juga perbuatannya. Ketika kita mengatakan kita beriman kepada Allah, maka konsekuensinya adalah kita melaksanakan perintah Allah. Kita bersyahadat, buktinya syahadat kita sungguh-sungguh kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Dan bukan sekedar menjalankan, tapi juga kita yakini dengan sebenar-benar keyakinan. Maka tidak dihitung sebagai keimanan ketika kita lihat di YouTube ada orang-orang yang membuat konten orang non-muslim pura-pura bersyahadat atau di prank, ya, kalau bahasa anak mudanya di prank, asyhadu, kemudian dia ikut sampai habis. Tidak dihitung sebagai syahadat karena hanya sebatas di lisan, berhenti sebatas di lisan, tidak sampai dia benar-benar dengan tulus mengimani, apalagi menjalankan dengan sepenuh hati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iqamatis shalah. Salat ini adalah tiang agama. Sering kita dengar as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Maka pada hakikatnya yang membuat agama ini kokoh, yang membuat agama ini besar adalah kita sendiri. Ketika kita menghidupkan syiar agama Allah, kita solat, kita mengajak anak-anak kita solat, keluarga kita solat, maka tanpa kita sadari kita telah menghidupkan syiar-syiar agama Allah. Dan ini perintah Allah, sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah la nas'aluka rizqa, dan perintahkanlah keluarga-keluarga kalian untuk menunaikan solat. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki darimu, kata Allah. Nahnu narzukuka, tapi kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian. Nah, artinya Allah sendiri mengingatkan kita agar kita mengajak ibadah bukan semata-mata kita melakukannya sendiri. Jadi kalau kita lihat, Islam ini agama yang sangat tidak egois, agama yang peduli dengan orang lain. Bahkan di dalam kitab fikih kita dianjurkan membatalkan sholat ketika ada orang yang sedang mudarat. Artinya apa? Artinya agama Islam ini bukan agama yang egois. Ada orang lagi musibah, kita sholat terus, selama memungkinkan waktu masih panjang, bisa kita batal, kita tolong orang. Artinya Islam ini agama yang luas dan peduli kepada orang lain. Maka sholat inilah tiang agama yang perlu sama-sama hari ini kita kembali menjaganya, kita kawal. Apalagi hari ini banyak kita lihat, terkadang maaf cakap ini, ketika sholat Jumat ada beberapa kadang kita lihat di tempat kita yang terkadang ada warung-warung yang memfasilitasi anak-anak muda kita yang tidak sholat. Saya sering kadang melihat hari Jumat ada beberapa warung-warung di kota kita di Langsa. Nah, kita lihat tertutup, padahal di dalam ada beberapa anak-anak sekolah kita yang kadang tidak sholat Jumat. Nah, maka itu juga bagian dari amar ma'ruf. Kita mengingatkan kebaikan dan juga nahi mungkar
kita mencegah, kita nasihati, kita ingatkan. Karena hari ini kita sudah mulai hilang rasa peduli dan menganggap alah bukan anak lun, bukan anak saya. Dan ini yang sebenarnya tidak boleh. Karena Islam ini adalah agama yang saling mengingatkan. Apalagi saudara seiman, kita saling mengingatkan, saling memberi nasihat. InsyaAllah dengan seperti itu kita pun akan mendapatkan banyak kebaikan. Kemudian setelah iqamatis shalah, ita'iz zakah, yaitu menunaikan zakat. Maka zakat ini adalah di antara cara menyucikan jiwa kita dari harta-harta yang kadang tidak bersih, atau dari harta yang kadang ada hak orang lain yang kemudian tidak tersampaikan. Maka dengan zakat inilah Allah perintahkan kita untuk menunaikannya, yang di antara fadilahnya adalah membersihkan jiwa kita dengan zakat tadi. Kemudian yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi puasa ini juga di antara pilar agama yang bahkan orang-orang di luar Islam juga merasa bangga, merasa takjub dengan adanya ibadah yang mana diperintahkan umatnya selama sebulan penuh untuk berpuasa hanya agama Islam. Dan telah diteliti secara medis, secara ilmiah bahwa fadilah puasa luar biasa besarnya. Bahkan disebutkan bahwa puasa ini adalah ibadah-ibadah yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam jauh-jauh hari, dengan tujuan macam-macam. Ada yang dengan tujuan untuk kesehatan, ada yang dengan tujuan untuk mengolah batin, macam-macam. Sehingga kemudian ketika kita membaca kitab tafsir, beberapa kitab tafsir, itu para ulama juga menjelaskan kenapa Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, majhul, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Ternyata maknanya oleh para mufassir disebutkan, maknanya adalah Allah ingin menjelaskan, andaikan Allah tidak mewajibkan puasa, maka niscaya setiap kita wajib mempuasakan diri kita minimal dalam sebulan berapa kali ya, dalam setahun berapa kali ya. Artinya ibadah puasa ini menurut para mufassir, Allah ingin memberitahu fadilahnya sangat besar, sehingga andaikan Allah tidak memerintahkan, niscaya kita juga wajib memerintahkan diri kita untuk berpuasa. Dan kita lihat puasa ini dampaknya besar. Kami pernah suatu ketika berjumpa dengan biksu ya, ketika mereka mau ke Sabang, berhenti di Rangkang Kupi. Jadi saya tanya, Pak biksu kan, apa betul bapak enggak kawin? Betul Pak. Kok sanggup Pak? Saya bilang, kok sanggup? Gampang, kuncinya jaga makanan. Kami vegetarian, kami cuma makan sayur, ya sayur-sayuran kami makan, daging enggak makan. InsyaAllah, enggak pakai insyaAllah. Bisa kata beliau, bisa. Nah, jadi hebatnya kemampuan kita menjaga makanan, puasa berpengaruh kepada diri kita, sehingga sanggup biksu-biksu tadi tanpa menikah ya. Dan mereka tidak dikebiri, masih normal, cuma jaga makanan, vegetarian, hanya makan sayur-sayur, enggak makan daging. Sanggup Ustaz ya. Mau kalau makan daging tiap hari yang pening Ustaz, apalagi kambing ya. Jadi itu hebatnya fadilah dari puasa. Kemudian yang terakhir adalah haji. Jadi haji ini juga diantara pilar agama Islam, dan ini ada beberapa hikmah haji yang mungkin cocok kita sampaikan, karena kita berada di sebentar lagi bulan Zulhijjah. Udah masuk Ustaz? Belum ya? Masih Zulkaidah. Jadi Zulkaidah oleh para ulama identik dengan bulan umroh.
Karena disebutkan dalam riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali melaksanakan ibadah umrah dan berturut-turut pada bulan Zulqa'dah. 3 kali di bulan Zulqa'dah berturut-turut. Dan 1 kali di bulan Zulhijjah berbarengan dengan haji wada, haji perpisahan. Maka oleh para ulama Zulqa'dah ini juga disebut dengan bulan umrah. Jadi kalau kita ada rezeki, bapak-bapak, ibu-ibu ada rezeki, bagus pergi umrah, ibadah, niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau rezeki jangan takut, Allah ganti. Jadi haji ini juga di antara ibadah yang luar biasa yang disebutkan oleh para ulama beberapa hikmahnya. Ini di antara hikmah ibadah haji yang mungkin perlu kita sampaikan sebagai motivasi bagi kita, sebagai dorongan bagi kita sehingga kita mempunyai niat, dan sehingga Allah juga mungkin mempermudah niat kita sehingga kita bisa sampai menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Jadi disebutkan oleh pengarang kitab I'anatul Talibin, yaitu Syekh Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syatta, ada beberapa hikmah dari ibadah haji yang kita lakukan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang sama-sama harus kita ketahui bahwa ibadah haji ini adalah ibadah yang wajib bagi mereka yang mampu, istita'ah, memiliki kemampuan baik secara finansial, baik secara fisik, mampu, maka mereka yang wajib untuk melakukan ibadah tersebut. Dan disebutkan di dalam sebuah riwayat di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya oleh seorang sahabat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat, kemudian Rasulullah mengingatkan, wahai sekalian manusia, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian ibadah haji. Maka kemudian salah seorang bertanya, akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Kemudian Rasulullah terdiam ketika ditanya seperti itu. Kemudian sang pemuda ini bertanya lagi, akulla amin ya Rasulullah, hingga 3 kali beliau bertanya, apakah setiap tahun? Baru kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya dan menjawab, lau qultu na'am lawajabat. Andaikan saya mengatakan ya, sungguh akan menjadi wajib. Sehingga kemudian Nabi berkata, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Yang membuat orang-orang sebelum kalian binasa adalah banyak bertanya. Jadi oleh para ulama, hadis ini diambil sebuah kesimpulan bagaimana Rasul itu sangat penyayang kepada umatnya, sehingga haji itu cukup 1 kali bagi mereka yang mampu. Andaikan Nabi Muhammad SAW menjawab iya pertanyaan sahabat tadi, maka jadilah ya suatu ketentuan hukum, yaitu wajib. Kalau kira-kira tiap tahun gimana Pak? Pergi haji tiap tahun, repot Pak ya. Kata kita kadang untuk kebutuhan pun kadang repot. Jadi ini diantara rahmatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, sehingga ibadah haji tidak setiap tahun, tapi sekali seumur hidup bagi mereka yang mampu. Jadi ada beberapa hikmah di dalam ibadah haji yang disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin. Yang pertama, hikmah ketika kita melaksanakan sunnah mandi ihram. Apa hikmahnya? Yang pertama, hikmahnya memastikan agar jamaah haji atau orang yang melakukan ibadah haji menginjak tanah bekas para nabi dan sembari menyucikan dirinya ketika mereka hendak melakukan ibadah haji. Maka mandi ini sebagai simbol menghilangkan hadas, menghilangkan
kotoran yang ada di badan, sembari menyucikan jiwa kita ketika kita hendak berniat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ada juga banyak tradisi di lingkungan, bukan di lingkungan kita, di beberapa daerah, terutama di Jawa, ketika mau masuki bulan-bulan tertentu mereka mandi di sungai, Ustaz. Tujuannya itu tadi ya, menyucikan diri, tafaul ya. Mungkin niat dengan mandi ini semoga bersih, semoga hilang pikiran-pikiran kotor. Dengan mandi dibersihkan kepalanya, badannya, jauh dari hal-hal yang tidak bagus, jauh dari noda-noda kejelekan-kejelekan. Maka ini hikmah yang pertama dari melakukan sunnah mandi ihram. Kemudian yang kedua, hikmah memakai kain ihram. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar kita meninggalkan kebanggaan duniawi dengan pakaian yang kita gunakan. Karena seringkali kita berbangga dengan pakaian kita. Abang merek bajunya apa? Oh, saya merek bajunya Sogo. Dengku merek ija apa dengku? Nyo merek ija nyo dari Perancis, dari luar negeri. Berbangga-bangga dengan pakaian. Sehingga kemudian Allah mengingatkan kita bahwa pakaian yang terbaik itu adalah libasut taqwa. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dan sungguh pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Apa itu pakaian takwa? Pakaian takwa adalah pakaian yang membuat kita ketika memakainya timbul rasa tawaduk kita, rasa rendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memakai pakaian tersebut, walaupun tidak mewah, yang penting menutup aurat, timbul rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya, kadang dengan pakaian timbul sifat jalal yang seharusnya ada pada Allah, tapi jadi pada kita, sombong, congkak. Kadang dengan warna baju beda, dengan model baju beda, timbul rasa sombong. Maka oleh pengarang kitab Bi'anah disebutkan bahwa makna menggunakan pakaian ihram adalah meninggalkan pakaian-pakaian duniawi dan kita berfokus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kain putih, dengan beberapa kain yang kita gunakan, dan persis nanti seperti kita masuk ke dalam liang lahat. Hanya pakaian putih, hanya sepotong kain yang kita gunakan ketika kita masuk ke dalam liang lahat. Baju-baju yang kita kumpulkan, yang kita koleksi, ibu-ibu ini mungkin kadang sering koleksi baju, beli baju setiap hari, atau apalagi hari ini Shopee mudah ya. Tinggal kita klik, semua bisa kita beli. Kadangkala kita kumpulkan sekian banyak baju, tapi enggak kita pakai. Maka ini menjadi pengingat bagi kita. Ketika kita menggunakan kain ihram, sebanyak apapun pakaian yang kita koleksi, ketika kita masuk ke liang lahat, hanya beberapa lembar kain warna putih tanpa kantong yang kita bawa, tanpa banyak model macam-macam, yang artinya kita menghadap Allah bukan dengan pakaian yang membuat kita sombong, tapi dengan kain putih, dengan ketulusan, dengan kebersihan, atau bahasa lainnya qalbun salim, dengan hati yang bersih, itulah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, lafaz talbiyah. Ketika melakukan ibadah haji ada lafaz talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa maknanya? Maknanya Allah memerintahkan kita agar kita sering-sering menyeru Allah Subhanahu wa taala, sering-sering menyebut Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengingatkan bahwa ana aqrabu ilaika min hablil warid, dan sungguh aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Maka
hikmah kita mengucapkan labbaik Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, menyeru Allah agar kita sadar bahwa Allah lebih dekat kepada kita dari abang kita, dari orang tua kita, dari urat nadi kita. Allah lebih dekat, Allah lebih mendengar. Maka Allah perintahkan kita agar sering-sering kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di dalam sebuah hadis, wa iza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Bahkan di dalam redaksi yang lain, bahkan meskipun sandalmu putus, ya kan, mintalah pertolongan kepada Allah. Meskipun hal-hal yang sifatnya kecil, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wukuf di Arafah. Apa hikmahnya? Oleh pengarang kitab I'anah ini, Syekh Syata, disebutkan hikmah wukuf di Arafah adalah gambaran bagaimana nanti kita dikumpulkan pada hari kiamat. Ketika melakukan wukuf, semua orang berkumpul. Ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang sawo matang, ada yang coklat, ada yang matanya biru, ada yang matanya coklat, ada yang matanya sipit, ada yang rambutnya ikal, keriting, lurus. Semuanya berkumpul. Tapi tidak ada yang sibuk melihat fisik. Masing-masing melihat amalnya, masing-masing melihat dirinya, bagaimana ibadahnya. Maka inilah gambaran nanti ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang pada hari tersebut yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta kita apabila kita tidak jadikan sarana untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala banun, dan anak-anak kita tidak bermanfaat apabila tidak kita didik untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak kita berikan pendidikan yang bagus, tidak kita ajarkan, tidak kita kenalkan mana hak dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka-mereka inilah, harta inilah, anak-anak inilah yang kemudian menjadi penghalang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan apabila tidak kita didik, tidak kita jadikan sarana kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila dengan harta menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, kita punya rumah, kita jadikan sebagai tempat ibadah, kita punya rumah, kita wakafkan untuk tempat pengajian, mungkin tempat-tempat yang sifatnya menjadi maslahat ammah, kebaikan umum. Kita niatkan agar orang mudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya baik, maka bisa jadi harta tersebut menjadi amal soleh. Kita punya lahan tanah kosong, kita niatkan, kita wakafkan, maka itulah yang kemudian menjadi penolong kita pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian selanjutnya ada lempar jumrah, yang oleh pengarang kitab tadi disebutkan bahwa hikmahnya adalah perlawanan terhadap syaitan dan kejelekan. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa kehidupan kita tidak lepas dari godaan. Kalau dari dalam kita ada nafsu, hawa nafsu yang juga menggoda kalau tidak dididik, sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, inna nafsal ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu condong kepada kejelekan. Maka kita diperintahkan Allah untuk mendidik hawa nafsu dengan puasa, dengan beribadah, dengan melakukan hal-hal yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah. Maka hawa nafsu ini juga menjadi penghalang kita apabila tidak kita didik. Kemudian ada dari luar godaan, bisikan minal jinnati, daripada jin, daripada syaitan yang senantiasa mewaswas, menggoda kita. Maka lempar jumrah ini adalah perlawanan kita.
Ketika kita melempar, kita niatkan bahwa kita bermusuhan dengan mereka yang memusuhi Allah. Setan ini kan memusuhi Allah. Buktinya apa? Buktinya tidak taat kepada perintah Allah. Ketika diperintahkan bersujud kepada Adam, fasajadu, semua makhluk bersujud, maksudnya malaikat, kecuali fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau bersujud, aba wastakbar, mereka sombong dan angkuh. Maka ini diantara hikmah dari melempar jumrah. Artinya kita melakukan perlawanan terhadap hal-hal yang sifatnya jelek dan juga yang berkaitan dengan syaitan, ya. Kemudian yang keenam, tawaf, berputar mengelilingi Ka'bah. Maknanya apa? Maknanya agar kita memfokuskan titik ibadah kita, yaitu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang melakukan ibadah tawaf berputar, bermakna agar kita memfokuskan diri kita, pikiran kita, semata-mata kita ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada hal-hal yang mengganggu pikiran kita, mengganggu niat kita, kecuali semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna yang kita ucapkan ketika kita melakukan ibadah solat. Di dalam solat kita berikrar, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, solatku, hidup dan matiku semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir pada Masy'aril Haram, yaitu Arafah, Muzdalifah dan Mina. Jadi bermakna apa hikmahnya? Agar kita senantiasa memperbanyak zikir kita, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di era-era sekarang, ya, era yang sangat rawan. Kita lihat di berita kasus macam-macam aneh-aneh. Maka makin kemari kita perhatikan, makin kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan dunia ini memang sangat membuat kita tertipu dan sangat melelahkan kita. Jikalau kita tidak memiliki pondasi yang kuat, memiliki tempat bersandar. Kita lihat di Jepang. Di Jepang secara kasat kita lihat negara maju, negara berkembang. Tapi ternyata secara data Jepang termasuk negara yang tingkat bunuh dirinya sangat tinggi. Maka ini gambaran kenapa secara duniawi kita lihat tercukupi, tapi secara spiritual hatinya kosong. Yang dikejar hanya semata-mata dunia, sehingga terkenal di Jepang ada hutan tempat bunuh diri. Maka kita bayangkan kita mengejar kehidupan dunia tanpa ada pegangan, tanpa ada sandaran, maka sungguh mengerikan. Maka oleh karena itu, makna dari memperbanyak zikir pada Masy'aril Haram ini adalah agar kita senantiasa memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah dengan mengingat Allah tatmainnul qulub, hati kita akan menjadi tenang. Maka hadirin, inilah beberapa hikmah dari ibadah haji yang dilakukan, yang insyaallah apabila kita tidak mampu, ada beberapa amalan yang pahalanya setara dengan melakukan ibadah haji dan umroh. Ini mungkin sedikit, ya. Yang pertama, melakukan sholat jamaah 5 waktu secara istiqomah. Disebutkan di dalam hadis, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholati maktubah fa ajruhu kajril hajjil mahrum. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan sholat fardu, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala ibadah haji. Ini yang pertama. Tapi 2 aja, Pak, ya, karena waktu juga. Kemudian yang kedua adalah melakukan zikir setelah sholat subuh berjamaah sampai syuruk, sampai terbit matahari. Disebutkan di dalam hadis, man shalla
qada fil jamaah summa qa'ada bi dzikrillah hatta tatlu'us syams summa shalla rak'ataini kanat lahu kajruhu hajjan wa umrah. Barang siapa yang mengerjakan solat subuh berjamaah kemudian dia duduk sebentar sambil berzikir sampai syuruk, yakni terbitnya matahari, dan kemudian melaksanakan solat 2 rakaat, maka ia akan diberikan pahala setara dengan pahala haji dan umrah. Maka hadirin, ada beberapa amalan-amalan yang pahalanya setara dengan haji, namun bukan berarti menggugurkan kewajiban haji apabila kita telah mampu. Tapi kalau kita belum mampu kan, sambil-sambil dangdang dangdang golom tajak haji tam amai ngenyo, insyaallah mungkin jid keberkat kan, bisa jadi berkah sehingga kita pun mendapatkan pahala sebelum kita pergi haji, sudah mendapatkan pahala setara dengan ibadah haji dan umroh. Jadi itu diantara 2 amalan yang mungkin enggak perlu banyak-banyak tapi perlu banyak diamalin, Pak ya. Kadang banyak kali pun kasih tahu kan enggak diamalin, ngapain, Pak ya. Ya, jadi 2 tadi, apalagi mungkin bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu dan kaum laki-laki lah, mungkin ini sholat jamaah lebih cocok 5 waktu istiqomah di masjid, pahalanya setara dengan haji dan umrah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apa yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang datangnya dari kelemahan kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada Ustaz Aizhar Salim dan kepada seluruh jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah wabil ma'unah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.